Jadi terkadang kita juga tidak bisa melihat diiriin orang itu dari segi yang negatif saja. Bisa jadi orang iri dengan kita dengan tujuan ingin membangun dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukanlah jalan-jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang kau murkai. Nah, boleh kita punya harta yang banyak, akan tetapi misalnya diirin orang, tapi dari sisi sedekahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Apa kabar? Jumpa lagi dengan channel kami, Putra Kalimantan Bro. Brother, pagi ini sangat cerah sekali. Saya ingin membawa kamu ke arah tema yang cukup menyegarkan ya. Dan memang tema ini adalah tema yang sudah halnya umum lah diangkat, yaitu kenapa kita masih diiri orang. Kenapa kita masih diiriin orang? Padahal sebenarnya kita nih merasa nggak ada apa-apa, merasa bukan orang apa-apa, nggak ada jabatan tertentu, atau bahkan punya jabatan tapi jabatan bukan strategis. Atau mungkin kalau kaya nggak kaya-kaya amat. Kemudian kalau misalnya kita anggaplah punya prestasi, enggak juga bagus-bagus prestasi kita, tapi kok masih diiriin. Nah, ini dia. Jadi kita bahas bareng-bareng ya, walaupun singkat tapi kita akan bahas ini dengan cara cukup detail. Jadi gini brother, sebuah sifat manusia yang memang tidak pernah lepas dan tidak pernah lekang oleh waktu adalah masih adanya sifat iri. Masih ada sifat iri. Iri ini tidak melihat siapa kamu, tidak melihat status kamu, tidak melihat kekayaan kamu, bahkan tidak melihat ilmu kamu. Ini unik banget. Dan ini selalu ada di dalam diri kita manusia. Bahkan saya pun bisa jadi ada terbesit iri. Ya, itu pasti ada. Kalau anda percaya, buktikan deh sendiri. Ada nggak orang yang bilangnya tidak pernah iri? Pasti ada iri. Iri yang pertama, ya, ini kan terbagi dua nih, ya. Iri yang baik dan iri yang negatif. Ya, iri yang pertama adalah iri yang negatif. Dulu lah kita bahas sedikit. Jadi iri yang negatif ini adalah tidak suka melihat orang-orang tuh lebih daripada dia. Contohnya begini, kamu punya satu pensil, teman baikmu punya 2 pensil. Nah tentu kamu sempatlah terbesit pikiran, loh kok kamu punya 2 pensil sedangkan 1 pensil aja udah cukup. Baru bilang anak tersebut, iyalah saya kan takut kalau ujian misalnya cuma 1 pensil, ternyata pensil saya patah. Jadi saya harus pakai 2 pensil. Nah, mendengar pernyataan tersebut kadang-kadang terbesit tanpa sadar kita atau sadari juga terbesit. Kenapa aku tidak dibelikan 2 pensil ya dengan orang tuaku ya? Apakah kira-kira orang tuaku tuh tidak care dengan aku? Atau misalnya apakah orang tuaku tuh tidak lebih kaya daripada orang tua temanku ini gitu ya? Nah, itu salah satu rasa iri ya. Itu yang masih ringan banget sih. Naik lagi ke level selanjutnya. Kita punya tetangga misalnya. Tetangga itu membeli sesuatu barang yang mungkin kita tidak pernah bisa, atau mungkin agak cukup lama bisa memiliki. Contohnya mesin cuci lah. Mesin cuci. Ini sama-sama kita nggak punya mesin cuci. Tiba-tiba tetangga yang sudah kita kenal lama, kemudian istilahnya kita sering ngobrol, sering curhat mungkin. Biasanya sih ibu-ibu misalnya ya. Ini contohnya saja, walaupun bapak-bapak ada yang pernah hobi curhat juga sih, ada yang hobi curhat. Tapi biasanya umumnya ibu-ibu, saya nggak punya mesin cuci nih, karena itu saya mencucinya ya pakai tangan gitu ya. Pakai tangan, kemudian ya walaupun lama tapi saya happy lah, karena istilahnya membantu meringankan beban suami gitu ya, suami kerja dan sebagainya. Nah besok harinya ternyata tetangganya ini
membeli mesin cuci. Nah, tapi kalau misalnya bagi orang yang tidak mempunyai sifat yang iri dalam hal tersebut, nah ingat ya, iri itu ada beberapa tempat, bukan hanya satu tempat, jangan dipotong rata. Misalnya iri terhadap orang punya harta benda, ada orang yang tidak suka iri terhadap orang yang ada harta bendanya, bodoh amat, ya kan? Dia bilang kan, lu mau beli mesin cuci, mau beli pesawat, mau beli bis, mau beli truk atau apa, ya bodo amat, ya kan, terserah lo lah, ya bahasanya. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang dia bisa membuat iri. Nah ini contohnya, dia ada orang yang iri terhadap harta benda. Kita beri contoh dulu deh, ya kan, contohnya mesin cuci tadi. Jadi dia beli mesin cuci, kemudian tetangganya dia beli mesin cuci, kemudian dia lihat tuh, waduh, masya Allah, mesin cuci nih, mas bilangnya kan, tetangga kita tuh beli mesin cuci, kita belum beli mesin cuci nih, mas ada rezeki enggak? Oh belum, bilangnya kan belum ada rezeki. Oh ya dah. Nah bagi orang yang memahami, yang ada komunikasi yang baik dengan suami istri, maka dia akan mengatakan bahwa oh ya dah mas, nanti insya Allah kalau memang ada rezeki kita beli juga yuk. Nah tapi kalau misalnya tipe istri yang kurang bisa komunikasi dengan baik dengan suami dan kemudian sifatnya memaksakan, dia akan lebih menggenjot suaminya untuk membeli. Bang atau mas, beli dong mesin cuci, masa kalah dengan tetangga sebelah? Tetangga sebelah tuh punya mesin cuci yang bagus walaupun tidak mahal-mahal amat, tapi dia punya mesin cuci mas, meringankan beban saya. Mas sayang sih enggak dengan saya, ya. Sudah, kalau sudah mulai, mas sayang nggak dengan saya, cinta dengan saya, aduh dong, tolong dong beliin mesin cuci mas. Akhirnya apa? Akhirnya suami mikir, aku nggak punya segitu uang, kemudian bagaimana nih istri nuntut terus. Akhirnya apa? Sang suami nanti akan berpikiran negatif. Mulai tuh dia tuh menjual barang, mulai dia istilahnya tuh, mulai ini dampak negatifnya ya, mulai mencuri, mulai daripada istilahnya berpikir korupsi dan sebagainya. Nah ini berlaku akan sampai benda-benda yang cukup tinggi harganya, berlian, emas, mobil, motor dan sebagainya. Bagi istri yang kerjanya nuntut, wah ini bahaya nih dengan suami. Saya harus punya target, bulan ini beli ini, bulan depan beli ini. Wah, kalau misalnya ada dana enggak masalah, oke, tapi kalau tidak ada dana jangan dipaksakan dong suaminya. Kemudian setelah itu laki-laki sudah berpikir nih, wah aku akan ngambil ini, comot ini. Nah disinilah letak bahayanya brother. Jadi sifat iri itu disinilah letak bahayanya. Tapi bagi orang yang istilahnya tidak iri di bidang itu, dia katakan, oh enggak apa-apa lah mas, nanti mesin cucinya harganya segitu gitu kan, siapa tahu insya Allah masnya ada rezeki, insya Allah kita akan beli yang agak lebih bagus. Nah itu didukung suami. Kemudian begitu juga suami dan istri, dia misalnya melihat istri orang itu begitu datang ya, nah ini lain lagi ya halnya ya, ini iri dalam hal yang lain, ini sifat. Kemudian dia melihat misalnya ada temennya datang, suaminya, istrinya menyambut di depan muka halaman lah, atau muka pintu. Assalamualaikum Abi, apa kabar? Lelah Abi, sini tasnya Umi ambilkan. Atau setelah itu masuk suaminya ya, dipijat-pijat sedikit bahunya karena lelah seharian kerja. Kemudian dibelai kepala suaminya, Abi sudah cukup kerja keras hari ini, Abi mau minum apa? Nanti Umi belikan atau nanti Umi bikinkan. Oh itu kan sejuk banget ya. Nah temannya ini melihat, nah ini iri dalam bentuk lain ya. Ini bukan iri dalam bentuk benda, tapi sifat. Jadi macam-macam tuh sifat iri tuh. Dia lihat temannya disambut dengan istrinya begitu, dia punya istri, pingin juga dong, ya kan? Kalau misalnya aku datang, nanti insya Allah istriku menyambut. Setelah menyambut, nanti dia akan perlakuannya siapa tahu seperti itu. Dia melihat sinetron gitu ya kan, atau drakor ya, drama Korea yang istilahnya mengajarkan kebaikan ya.
Jadi boleh aja drakor tuh, istri nonton drakor drama Korea tuh boleh aja, yang penting kebaikan ya, dengan ada muatan positif. Nah jadi begitu dia datang ternyata dapat perlakuan yang berbeda. Begitu datang istrinya nonton drakor, datang dia ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, isi istri tetap nonton, waalaikumsalam, masuk suami. Begitu masuk suami, tidak ada dilayani apa-apa. Datang, dia lihat tudung, dibukanya kosong. Makanan hanya tahu dan tempe. Tidak nafsu makanlah dia. Dia ngomonglah dengan istrinya, yang ini kok cuma makanannya tahu tempe, bisa nggak bikinkan kopi? Oh enggak, bilang sama istrinya. Oh enggak, lagi nonton nih, jadi ganggu dulu. Lagi nonton, buat aja sendiri. Kemudian ya syukuri aja lah mas, tahu dengan tempe, yang penting kita makan lah, ya kan. Nah si masnya ini juga mungkin bertanya lagi lah, kan tadi pagi saya berikan uang belanja 50.000, kok udah dibeliin ikan segala. Mau dibalas lagi istrinya, ada sih ikan, cuma belum disiangin di kulkas. Ya nanti aja lah dulu mas, siang lah, atau misalnya malam nantilah saya siangin gitu. Makan yang ada aja dulu. Nah gitu, akhirnya ada rasa irinya muncul. Kok bisanya istriku, kok apa saya salah pilih, atau misalnya dia atau saya ini kurang mengajari yang baik gitu kan, atau ya macam-macam lah pikirannya. Nah, itu iri sifat. Jadi iri harta, iri sifat ya. Kemudian yang ketiga adalah iri ilmu. Nah ini termasuk positif ya. Kalau misalnya istilahnya iri ilmu ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh agama. Jadi kita itu diperbolehkan, dianjurkan malah untuk iri dalam hal ilmu. Misalnya begini, kita ada melihat anak orang itu bisa hafal Al-Fatihah. Nah sedangkan anak kita belum hafal Al-Fatihah. Kita iri dong ya, kita iri. Tapi cara pelampiasan irinya adalah kita bersegera mungkin mengajari anak kita Al-Fatihah dengan baik, jangan dimarahi, diajarin pelan-pelan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah dan seterusnya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jelaskan dengan artinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jalan-jalan yang kau beri kepada orang-orang yang baik, yang saleh. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukanlah jalan-jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang kau murkai. Nah itu contoh Al-Fatihah. Kemudian dia bisa menghafal lagi sampai beberapa ayat juz 30. Wah iri lagi kita, kenapa kok anak dan istri kita, bahkan kita sendiri tidak bisa menghafal sampai beberapa ayat tersebut. Ayo kita sama-sama di bulan Ramadan nanti, insya Allah kan di bulan Ramadan ke depan ini kan, kalau Allah mengizinkan, Allah memberikan umur kepada kita semua, insya Allah yuk kita bareng-bareng perbaiki diri kita ya, khususnya hafalan. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengajari anak kita membaca Al-Quran, sehingga nanti ke depannya nggak bikin malu-malu keluarga, yang terutama nggak bikin malu kita istilahnya sebagai orang tua. Nanti kalau ditanyai dengan gurunya di sekolah misalnya, bagaimana bisa membaca Al-Quran, nah dia katakan misalnya bisa, ternyata begitu dia membaca kurang lancar, kan tidak enak ya. Dan itu kewajiban kita sebagai orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk kita mendidik istri kita, anak kita ya, bahkan insya Allah mendidik diri kita untuk lebih baik lagi.
Jadi gimana bang kalau misalnya ada yang sudah kita miskin kok diiriin? Nah ini keterlaluan juga. Ingat, terkadang orang-orang yang diirii dengan orang lain itu dia punya kemampuan yang lebih daripada orang itu. Jadi jangan pernah bersedih. Jadi orang yang diiri itu sebenarnya kudu bahagia. Karena kenapa? Selama dia istilahnya melaksanakan sesuatu itu dengan niat yang baik, tidak berniat ria, tidak berniat sombong, maka orang yang iri dengan kita itu sebenarnya betul-betul pingin seperti kita. Ya, ingat, jangan lupa, orang yang iri dengan kita sebenarnya dia pingin seperti kita. Kalau kita bisa hafal 30 juz, maka orang iri dengan kita dia sebenarnya pingin bisa menjadi penghafal Quran 30 juz seperti kita. Orang ingin punya uang bukan berarti dia irinya karena dia ingin foya-foya, tidak. Boleh kita punya harta yang banyak, akan tetapi misalnya diirin orang, tapi dari sisi sedekahnya. Jadi bukan daripada sisi menghambur-hamburkan uangnya, tapi dari sisi sedekahnya. Kalau misalnya orang banyak uang, kemudian sedekahnya besar, sedekahnya banyak, insya Allah dia akan dirahmati dan diberkahi Allah. Nah itu yang diirin orang, brother. Jadi terkadang kita juga tidak bisa melihat diiriin orang itu dari segi yang negatif saja. Bisa jadi orang iri dengan kita dengan tujuan ingin membangun dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Kita sering bersedekah, orang iri dengan kita. Oh kita mau pengen bersedekah lah, masa Bang Rahmat rajin bersedekah, kita tidak rajin bersedekah? Yuk kita sama-sama bersedekah. Masih banyak saudara-saudara kita, insya Allah. Mumpung ini belum hari kiamat, brother. Kalau hari kiamat seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, itu tidak ada lagi yang mau menerima sedekah kita. Semua orang kelihatannya sepertinya kaya semua. Nah pada saat orang semuanya kaya semua, atau istilahnya merasa mampu semua, maka tidak ada yang menerima sedekah kita. Nah mumpung saat ini masih banyak yang insya Allah membutuhkan sedekah, dorongan motivasi daripada kita, yuk kita bersedekah. Jangan lupakan bersedekah, karena bersedekah itu akan membuka, pertama membuka hati kita untuk lebih bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah membuka hati orang lain untuk sama-sama berniat positif seperti kita. Dan yang ketiga adalah kita bisa membersihkan harta benda kita dan pikiran kita daripada hal-hal yang negatif. Itu dengan bersedekah insya Allah akan dimudahkan rezeki dan juga peluang untuk kesuksesan masa depan. Oke brother, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan menyambut bulan suci Ramadan, kita sama-sama membersihkan hati dan kita bersemangat untuk meraih ridho ilahi, dan semoga kalian diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya brother ya apabila bermanfaat, dan tolong share sebanyak-banyaknya. Semoga semua saudara-saudara kita bisa mengetahui kebenaran, dan juga kita bisa bertukar pikiran ya tentang apapun. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang request, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.